Halo, gue Alka dan ini ada Dendi. Belum lama gue dari Lombok, terus Dendi kepo karena dia pengen kesana ya, Den. Pengen banget. Pengen banget ya. Yang lo tahu tentang Lombok apa dulu nih? Lombok itu yang gue tahu cuman pantai, Mandalika, ya. Sirkuit. Itu doang. Kurang lebih itu sih, basic kayak Lombok aja. Nah, yang viral gitu. yang lo mau tahu nih, Lomboknya maksudnya tentang destinasi wisatanya kah atau Banyak. Gue mau tahu kehidupan Lombok. oh, berarti lo tipikal orang yang kalau ke sana tuh jalan-jalan itu pengen tahu juga ya budaya-budayanya. Jadi terus jalan-jalan gue tuh biar nggak sia-sia aja. Oke. Ada pelajaran-pelajaran terselubung lah. Oke. Mulai dari mana yang lu pengen tahu tuh? Mulai dari mana? Bukan dari kehidupan di Lombok tuh. Karena gue sempat baca-baca kehidupan di Lombok tuh nggak individu atau apa gitulah bahasanya. Iya benar. Jelasin. Soalnya jadi waktu itu tuh gue ke Lombok emang tujuan gue kan jalan-jalan ya. Tapi gue suka berteman, jadi gue nyari warlock, Oke. warga lokal. Sampai ada di titik gue ke Rinjani dan terus gue ke Sembalun. Ini berhubungan nih, kenapa lo bilang tadi kayak gitu kolektif. Mereka sama warga baru aja, orang baru aja, dia tuh nggak pilih kasih. Welcome. Soalnya ada warga lokal, gue lupa namanya siapa. Dia kalau nggak salah tuh porter gitu di sana. Gue dibolehin nginep deh di rumahnya. Oke. Terus tanpa harus ngasih uang, tanpa harus embel-embel. Nggak ada tarif lah. Iya betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pas gue naik Rinjani tuh gue kehabisan air. Nah terus ternyata lagi ada warlock yang lagi naik. Jadi mereka bener-bener ngerangkul ngasih gue kayak air, bahan makanan, rokok. Jadi dari situ gue tanya, kok lo bisa sambel ini sih gitu tanya. Nah ternyata emang mereka tuh dididik sama orang tua dari kecil untuk kayak masalah gue juga, kolektif. Jadi nggak bisa tuh mereka hidup, bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya kalau menurut mereka yang gue tanya waktu itu, kalau mereka hidup sendiri itu terlalu beresiko karena orang sekitar tuh penting menurut mereka gitu. Makanya mereka suka bergotong royong, kolektif gitu. Berarti nggak semuanya individualisme gitu ya? Enggak. Karena ya kalau lo tahu juga, Lombok kan kota 1000 masjid by the way. Oke, dia kebanyakan orang Islam. Di sana toleransinya tinggi ya karena kolektif tadi. Ya tukang parkirnya atau yang nyebrangin orang sholat Jumatnya, karena kan di pinggir jalan kan kebanyakan masjid. Itu yang nyebrangin yang pakai itu loh, Den. Yang belangkon. Iya, betul. Yang belangkon kayak orang Bali. Aku pikir orang Hindu mungkin, atau orang mungkin bukan orang Islam ya. Tapi ya gue lihat toleransi dan jiwa kolektifnya tuh saling membantunya gokil habis ya. Orang Lombok tuh the best lah. Gitu. Berarti sekarang masuk di agama ya? Ya, boleh. Agama kayak tadi tuh kan ada yang tadi lo bilang pakai belangkon. Lu kira orang Hindu kan? Cuma kan tadi ada bahasa juga, Lombok itu kota 1000 masjid. Betul. Nah, berarti kan seharusnya mayoritasnya Islam. Ya. Nah, kenapa sih itu di Lombok itu Islam tapi prakteknya beda-beda gitu? Islam tapi prakteknya beda-beda. Sebenarnya dia nggak beda. Bukan praktik yang beda-beda, tapi Islam masuk ke Lombok itu, setahu gue ya, Islam masuk ke Lombok itu dia nyesuain dengan sama adat lokal. Oke. Jadi fleksibel, Den. Bukan warga Lombok itu menyalahi aturan Islam, tapi biar orang Islam tuh orang Lombok itu nggak kaku dengan agama baru nih. Oke. Ngerti kan? Jadi disesuaikan sama adatnya mereka, terus sama struktur sosialnya. Jadi apapun tetap ada adatnya, ada agamanya. Jadi biar mereka tuh nggak compang-camping lah. Biar struktur sosialnya tetap in the good way. Makanya sampai sekarang nih struktur sosial orang Lombok tuh masih ada sampai sekarang gitu loh. Nggak akan pernah hilang. Iyalah, ya makanya dia kolektif kan. Betul. Gitu. Terus
Apalagi? Selanjutnya gue mau tahu bahasa sih. Bahasa di Lombok tuh apa sih? Karena jujur gue nggak tahu. Bahasa Lombok itu tuh bahasa Sasak. Karena dia Sasak, suku Sasak. Astagfirullah. Aku kaget. Iya bahasa Sasak. Dia bahasa Oh, Sasak. dari suku Sasak. Jadi bahasa Sasak tuh yang gua ngehin ya, karena kan ada gua ketemu warlock sana. Aksennya, logatnya logat Melayu, tapi bahasanya bahasa Sasak. Kurang lebih campuran sama Jawa, Bali, sama Lombok lah. Gitu. Okay. Jadi contohnya side itu artinya kamu. Terus gue tuh diajarin waktu itu 1 sampai 10, cuma gue udah forget, udah lupa. Zero lupa. Wah, bukan. C23. Ya intinya mereka pakai bahasa Sasak. Ketahuan yang mana orang, menurut gue ya, mana yang kan Lombok juga banyak pendatang, banyak yang asli Sasak. Itu tuh ketahuan Den. Dari cara mereka ngomong, logatnya beda banget. Okay. Beda banget gitu. Pakai bahasa Sasak mereka gitu. Terus Tapi bahasa Sasak itu cuma satu doang kan? enggak, bahasa Sasak tuh banyak. Nah dari situ tuh bisa kelihatan nih, lo ngomong kalau ngomong apa itu kelihatan ciri khasnya, kayak lo lagi ngomong sama siapa, lo ngomong buat siapa, dari nada, intonasi, terus bahasanya. Ya contohnya kayak kita kan dididik ya, kalau ngomong sama guru atau orang yang lebih tua dari kita nggak boleh dengan intonasi tinggi dan segala macem. Betul. Nah itu ditekenin juga sama orang-orang Lombok, cuma bedanya mereka nyontohin setiap hari. Jadi nggak cuma bilangin dengan kasar gitu loh, kan ya cara didik orang beda-beda. Cuma orang sana tuh kayak ngebilangin dan nyontohin setiap hari. Makanya orang Lombok tuh lembut-lembut gitu. Wah, lo harus kesana sih. pengen nanti. Yes. Apalagi? Nah, sama itu tadi bahasa Sasak, masih ngomongin bahasa Sasak. Berarti bahasa Sasak tuh diajarin di sekolah kah atau hanya kayak ya turun temurun aja gitu? Apa emang ada ajarannya di sekolah gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang diajarin di sekolah enggak ya. Karena kan itu bukan salah satu hal yang wajib, apalagi di daerah tersebut mereka udah terbiasa dengan bahasa itu kan. Oke. Mungkin yang diajarin di sekolah etika berbicara, menempatkan diri pada siapa. Yang tadi. Betul. Kalau misalkan bahasa Sasak itu diajarinnya ya udah pasti sama lingkungan terdekat dulu sih. Contohnya keluarga. Terus tetangga, gitu. Lingkungan sekitar lah ya. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Tapi untuk efeknya pasti berasa banget kan ya? Udah pasti dong, karena kan kalau misalkan lo diajarin kayak gitu dari kecil, pas biasa. Gedenya iya dong, lo tahu kapan lo harus ngerem. Okay. Terus lo tahu juga nadanya ngomongnya kayak gimana sama siapa, menempatkan dirinya, pasti lo the best dong harusnya, karena dari kecil lo diasah nih. Betul. Gitu. Karena semua yang biasa itu karena terbiasa. Words of the day ya guys. Gas. Apalagi Mas Dance. Sekarang masuk ke ini sih, pengen nanya. Itu kan Lombok itu terkenal dengan pariwisata. Yeah. Boleh. Sebelum pariwisata rame tuh hidup orang Lombok tuh gimana sih, maksudnya dari apakah? Bergantung pada apa? Oke. Yang gue tahu ya, Lombok kan suatu daerah kurang lebih banyak perdesaan ya. Ya dong. Berarti dia memanfaatkan sumber daya alamnya harus oke. Contohnya petani, berternak di laut, ya dong. Ya, Nelayan. Itu ya kalau misalkan lo ke desa yang udah Garinjani, itu ada namanya satu desa Sembalun. Di situ tuh selain mereka bisa nanam strawberry, berry-berryan lah, yang bisa di hidupnya bisa di tempat dingin doang. Itu bisa jadi objek wisata juga tuh. Dan jadi ya kayak di Bandung lah, kan sekarang banyak metik strawberry. Nah, mereka tuh dari situ juga. Yang pertama bertani strawberry, cabe, sawah. Terus yang kedua dari laut. Dari laut ya udah biasa kan, karena Lombok pulau dikelilingin laut kan. Mereka gampang banget tuh nyari ikannya. Terus yang ketiga bertani. Nah, ini nih yang cukup
menurut gue cukup menarik sih untuk dibahas. Apa tuh? Lombok nggak segede Pulau Jawa. Oke. Terus bertani kan bisa di mana aja. Bener dong. Betul. Ada yang bertani di kota juga ada. Ada yang bertani di perdesaan juga ada. Banyak. Tapi banyak tuh petani-petani Lombok yang apa ya kasarnya ngelepas sapi untuk bermain atau sekedar cari makan tuh di tepi pantai. Jarang kan lo lihat. Nah, ada satu namanya di belakang sirkuit Mandalika, namanya Bukit Merese. Nah, itu tuh banyak sapi tuh. Sampai Pas gitu berarti. Terus sapi itu sampai ada yang ke bukit-bukit di sekitaran Gunung Rinjani sampai naik ke atas. Tuh Tapi kan pemilik ya? ada, karena kan dia ditandain. Udah pasti. Nah, itu yang menurut gua gokil. Dan juga ada ya kayak kerajinan tangan. Lu tahu nggak sih kalau pendaki-pendaki itu yang suka pakai iketan-iketan tuh? Ya. Nah, itu dari kebanyakan dari Lombok, kurang lebihnya gitu. Kain tenun gitu. berarti memang wilayahnya aja yang strategis ya. Ya. Yang wilayahnya yang udah jadi surga dunia. Dan orang-orangnya juga bisa memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik sih menurut gua gitu. Sebenarnya udah cukup, cuman gue pengen tahu sekarang sih Apa? anak muda Lombok sekarang tuh gimana ya, maksudnya kayak sekarang tuh dia Oke. ada apa, ngapain gitu loh. Nah, gue bisa kasih bedanya gini. Ini gue dapet insight dari pas gue kesana, gue ketemu Mas Iqbal apa kalau nggak salah namanya. Dia anaknya pemilik Al-Azhar BSD. Al-Azhar BSD gue ketemu di Lombok, gila. Gokil. Terus habis itu dia ngasih tahu bedanya anak-anak muda Lombok sama Pamulang sama Tangerang tuh gimana. Kalau kita hidup menurut dia hidup di dua dunia itu, kalau orang-orang Jakarta yang satu orang rumah, ya udah mereka cuma introvert tapi menggunakan internet juga. Betul. Di luar ekstrovert, mereka juga ya terpengaruh sama budaya luar dong. Ya kayak fashionnya zaman sekarang gimana sih? Seiring seiring perkembangan zaman kan. Nah, kalau di Lombok dua dunianya itu beda, Den. Jadi kalau yang pertama itu hidup di rumah, ya udah mau nggak mau dia ikutin adat. Ada villa, ada satu perdesaan namanya kalau nggak salah Sade, Villa Sade apa gitu. Itu yang benar-benar masih kental banget tuh. Itu dia anak mudanya itu benar-benar ngikutin apa tuh namanya, budayanya. Contohnya mereka kalau nikah aja harus pakai merarik. Apa itu? Nah, merarik ini kalau orang bilangnya itu kawin lari. Tapi kalau siri. Bukan kawin siri, beda. Oh, beda. Merarik itu salah satu adat. Salah satu Sana. adat. Oh. Sebenarnya itu ceteknya orang bilang kawin lari, tapi setelah merarik itulah yang baru gila, ribetnya minta ampun. Karena lo harus berhubungan dulu sama tokoh adat, harus ditentuin karena menurut mereka tuh nikah nggak cuma dua kepala tapi melibatkan semua. Yang tadi gue bilang kayak masalah lo masalah gue juga, masalah gue juga masalah lo gitu. Kolektif. Karena menurut mereka tuh nikah nggak bisa dipandang remeh gitu loh, Den. Itu bukan hal main-main. Betul. Nah itu jadi anak muda di Lombok itu hidup di dua dunia. Yang satu kalau di rumah ya udah ngikutin adat banget, yang kedua ya sama aja kayak di Jakarta karena banyak juga tempat-tempat gaul lah di Lombok, di Mataram gitu. Pertanyaan terakhir tadi, Boleh. aku penasaran sama orang-orang yang di dunia pertama tadi tuh, yang dia di rumah doang ngikutin adat. Itu tuh dia tuh memang belum terkena teknologi zaman sekarang kah, atau emang menutup, atau emang ya balik lagi ke adat gitu. Sebenarnya enggak, bukan menutup diri ya. Tapi menurut gua orang Lombok itu lagi survive. Mereka beradaptasi dengan dunia yang enggak mikirin mereka siap atau enggak, tapi mereka juga harus mematuhi adat sekitar.
Nah itu jadi menurut gua mereka di antaranya gitu loh, tetap berjuang untuk ngikutin dunia yang nuntut mereka untuk cepat siap nih, tapi dia juga tetap apa tuh namanya ngikutin adat agamanya kayak gimana, jadi nggak tompang tindih, mereka tuh harus seimbang gitu loh. Tuh. Berarti itu salah satu cara buat menjaga adat istiadat budaya juga ya. Betul. Makanya mereka masih berdiri kan sampai sekarang. Tuh. Ada lagi? Ya udah cukup jelas. Oke. Gua itu benar-benar gua dapat bayangan gimana Lombok, orang-orangnya juga gimana, kehidupan mereka juga gimana. Gua benar-benar dapat bayangan. Gua tinggal nabung buat kesana. Oke. Mungkin itu aja antropologi tentang Lombok bersama gue dan Dendi. Terima kasih. Dadah.